Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feb Amni Hayati, pada e-learning kewirausahaan pertemuan ke-9 dengan judul Pengelolaan Usaha dan Strategi Kewirausahaan. Ketika kita memulai usaha, maka kita harus bisa merumuskan rencana bisnis atau yang kita sering sebut sebagai business plan ya. Yang pertama adalah kita harus bisa merumuskan visi dan misi dari perusahaan usaha kita tersebut ya. Karena apa dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita berusaha tadi. Kemudian adalah kita bisa mendeskripsikan produk atau jasa atau bisnis yang akan dijalankan. Kemudian ketiga adalah mempertimbangkan lingkungan bisnis yang ada, baik itu mikro ataupun makro. Keempat adalah rencana manajemen. Jadi dalam perencanaan manajemen ini ada struktur organisasi dan juga bagaimana mengelola karyawan. Kemudian rencana produksi. Selanjutnya di rencana produksi itu kita harus bisa menentukan lokasi, setting atau tata letak dari tempat produksi kita tersebut ya. Misalnya kita bikin usaha misalnya keripik gitu ya, atau usaha batu bata gitu, maka kita harus bisa men-setting ruangan atau setting tempat yang efisien dalam melakukan tugas atau produksi tersebut. Nah, selanjutnya di dalam rencana produksi itu ada 2 poin lagi, yaitu proses produksinya kita harus paham sekali apa saja tahapannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesiapan dari bahan baku dan kita akan dapat dari mana bahan baku tersebut. Yang keenam adalah rencana pemasaran. Di dalam rencana pemasaran kita menetapkan target pasar, karakteristik produk, dan juga pasar yang akan dijadikan target. Kemudian kedua ada penentuan harga, distribusinya siapa saja, dan sistem promosinya seperti apa. Yang terakhir adalah rencana keuangan. Di dalam rencana keuangan kita akan melihat atau membuat studi kelayakan bisnis dan kemudian juga diberikan acuan dana yang diperlukan jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah business plan. Ketika kita melakukan bisnis, maka 7 hal ini harus kita bisa deskripsikan di dalam satu proposal yang disebut sebagai business plan atau biasanya proposal bisnis gitu ya. Nah, proposal bisnis itu berisi dari semua rencana strategis yang ingin kita jalankan dalam mengembangkan usaha. Untuk apa kita punya proposal bisnis gitu kan. Proposal bisnis ini diperlukan ketika kita akan mengajukan dana, ketika kita membutuhkan investor, atau kemudian ketika kita ingin berkolaborasi dengan perusahaan yang lain. Oke. Di dalam proposal bisnis kita juga harus mencantumkan aspek hukum atau izin-izin yang sudah kita miliki dalam pendirian usaha. Di sini Ibu akan menerangkan aspek hukum apa saja sih yang harus diperlukan dimengerti oleh seorang wirausahawan. Yaitu pertama adalah izin pendirian usaha atau legalitas usaha ya. Ketika kita akan menjalankan usaha, maka di situ ada beberapa izin usaha yang harus disertakan. Misalnya kita yang pertama ada akte pendirian, kemudian ada domisili, ada NPWP, kemudian ada surat izin usaha ya atau SIUP, kemudian ada lagi misalnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang misalnya ada HO ya, atau izin keramaian, kemudian izin lokasi usahanya juga. Misalnya lokasi itu kita pinjam dari orang lain, maka harus ada izinnya, izin peminjaman, izin sewa, atau kemudian izin kepemilikan. Nah, selain itu juga ada beberapa undang-undang yang harus juga dikuasai oleh pengusaha, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang tentang Persaingan Bisnis, dan juga Undang-Undang tentang Keamanan Usaha. Ini semua ketika kita ingin melakukan usaha, maka kita harus mendalami peraturan-peraturan dari sisi hukum tersebut ya. Kemudian selanjutnya yang ada di dalam perencanaan bisnis plan adalah sumber dananya, jadi atau pengelolaan keuangan. Di situ ada sumber dananya apa saja, apakah itu modal sendiri, pinjaman, atau investasi orang lain. Kemudian rencana dananya, pemakaian jangka pendek atau jangka panjangnya seperti apa. Kemudian penggunaan dana yang sudah
yang sudah terjadi ya. Di situ ada aktiva lancar dan aktiva tetapnya seperti apa. Itu di pengelolaan keuangan yang juga dituangkan di dalam rencana bisnis. Mungkin untuk bab 9 ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan yang memadai untuk perencanaan bisnis. Nanti di e-learning berikut, di e-learning ini kita akan mendapatkan tugas untuk dapat menyusun proposal bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.